Halo guys, jumpa kembali di dalam video kuliah strategi algoritma di program studi informatika STAY ITB. Pada video bagian pertama, sudah kita bahas pencarian rute atau route planning dengan menggunakan algoritma BFS, DFS, IDS, UCS, dan Greedy Best First Search. Pada video kedua ini, kita lanjutkan pencarian rute dengan menggunakan algoritma A-star atau A-bintang. Algoritma A-star ini adalah algoritma yang cukup populer di dalam intelijensia buatan. Ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam pembuatan slide ini, sama seperti referensi di dalam video bagian pertama. Kemudian untuk mengilustrasikan pencarian rute, kita tetap menggunakan peta negara Romania ini. Dan ini adalah sebagian graf dari peta Romania yang saya ambil dari buku Russell. Nah, persoalan yang akan kita selesaikan sekarang adalah carilah lintasan terpendek dari kota Arad ke kota Bukares, atau dari simpul A ke simpul B. Seperti sudah disebutkan di dalam video bagian pertama, inform search disebut juga heuristic search, yaitu pencarian solusi dari initial state ke goal state dengan menggunakan informasi tambahan yang bersifat heuristik. Contoh informasi heuristik ini contohnya adalah jarak garis lurus dari suatu kota ke kota lain. Pencarian heuristik secara sistematis dilakukan dengan menentukan perkiraan nilai suatu state atau simpul pada pohon ruang status. Nilai tersebut harus dapat memberikan perkiraan state atau simpul yang mana yang lebih menjanjikan untuk sampai ke simpul goal dengan lebih cepat. Nilai heuristik juga dapat menunjukkan tingkat kesulitan proses penyelesaian subpersoalan, yaitu state-state berikutnya, ketika melalui state tersebut, jika dibandingkan menyelesaikannya dengan melewati state yang lain. Lalu penentuan pengukuran nilai heuristik suatu state atau simpul juga seharusnya menunjukkan seberapa baik kualitas dari solusi yang diharapkan dapat direpresentasikan oleh suatu state atau simpul. Nah, untuk kasus ini, mirip seperti contoh algoritma branch and bound untuk persoalan TSP, di mana setiap simpul pada peneruang status memiliki nilai perkiraan kualitas solusi jika melewati simpul tersebut. Dan pencarian dengan memanfaatkan heuristik suatu simpul atau state harus dapat menunjukkan informasi yang lebih baik. Apakah sebuah state atau simpul bisa mendekatkan kepada goal state? Dan berbeda dari pencarian tanpa heuristik yang mencari secara buta tanpa adanya informasi apakah state berikutnya yang diperiksa lebih mendekati simpul goal atau tidak. Misalnya di dalam DFS atau BFS, memilih state hanya berdasarkan simpul tetangga terdekat dahulu. Tidak peduli apakah state atau simpul tersebut lebih mendekatkan ke simpul goal atau malah menjauhi goal. Oleh karena itu, fungsi evaluasi untuk penentuan state atau simpul mana yang seharusnya dipilih berikutnya sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, seperti informasi perkiraan state tersebut ke state goal, lalu biaya yang sudah dikeluarkan dari initial state hingga ke state tersebut, serta domain persoalan agar dapat memberikan perkiraan yang masuk akal atau dapat diterima atau admissible. Nah, algoritma A-star ini, idenya adalah menghindari pembangunan lintasan yang ongkosnya mahal. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi evaluasi yang nama ini persamaannya adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn itu adalah ongkos untuk mencapai simpul N dari simpul akar. Ini. Sedangkan Hn
itu adalah perkiraan ongkos dari simpul N ke simpul goal. Jadi Fn ini sebenarnya adalah perkiraan total ongkos lintasan dari simpul N ke simpul goal. Nah, perhatikan ya, jika Fn hanya nilainya adalah Gn saja, ya, Fn sama dengan Gn, maka pendekatan ini sama seperti pada uniform cost search atau UCS. Ya, misalnya pada persoalan mencari lintasan yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, Gn ini adalah panjang jarak yang dalam 1 km ya, dari simpul akar ke simpul N. Nah, jika Fn sama dengan Hn, maka pendekatan ini sama seperti greedy best first search. Ya. Pada persoalan kita mencari lintasan yang dijelaskan pada video bagian pertama, Hn ini adalah jarak garis lurus dari simpul N ke simpul goal. Nah, jika Fn sama dengan Gn ditambah Hn, maka inilah yang merupakan algoritma S-star itu. Sebagai contoh misalnya, kita akan mencari lintasan terpendek dari kota Arad ke kota Bukares dengan menggunakan algoritma A-bintang. Mula-mula simpul yang kita bangkitkan adalah simpul dari kota Arad. Lalu kita hitung nilai evaluasi simpul Arad ini dengan persamaan Fn sama dengan Gn tambah Hn. Gn adalah jarak dari Arad ke simpul N. Nah, jarak dari Arad ke simpul Arad ya, adalah 0. Kemudian Hn adalah jarak garis lurus dari simpul N ke Bukares. Jarak garis lurus dari simpul Arad ke Bukares diberikan pada informasi tambahan berikut. Ya, dari Arad ke Bukares adalah 366. Jadi totalnya adalah 366. Karena ini baru simpul satu-satunya, maka kita ekspansi ya menjadi 3 buah simpul CBU, Timi, Suara, dan Zerin ya. Jadi dari Arad ini pilihannya kemungkinannya adalah ke CBU atau ke Timi, Suara atau ke Zerin ya. Kemudian kita hitung nilai evaluasi untuk simpul CBU ini dengan persamaan yang sama ya. Gn-nya itu jarak dari kota Arad ke CBU adalah 140. Arad ke CBU, lihat sini 140. Lalu ditambah dengan Hn, ya, yaitu jarak garis lurus dari CBU ke Bukares. Lihat dari sini, CBU ke Bukares adalah 253. Jadi jumlahnya adalah 353. Untuk Timisoara kita hitung juga, ya. Gn-nya adalah jarak dari Arad ke Timisoara adalah 118 ditambah jarak garis lurus dari Timisoara ke Bukares adalah 309. Jadi totalnya 447. Kemudian untuk Zerin, jarak dari Arad ke Zerin yaitu Gn-nya 75 ya, Arad ke Zerin 75 ditambah dengan jarak garis lurus dari Zerin ke Bukares 374. Jumlahnya 449. Dari 3 ini yang memiliki nilai cost paling kecil ya adalah CBU ya, yang nilainya 393. Ya. Inilah yang kita ekspansi terlebih dahulu. Dari CBU ini pilihannya bisa ke Arad lagi, Fagaras, kemudian Oradea, dan Rimnicu Visea. Kemudian kita hitung ya. Untuk kota Arad ini, simpul Arad ini, Gn-nya adalah jarak dari Arad ke Arad ya, melalui CBU ya. Jadi Arad, CBU, Arad. Jadi 150 tambah 90, 280. Ditambah jarak garis lurus dari Arad ke Bukares 366, totalnya 646. Dan untuk Fagaras, jarak dari Arad ke Fagaras melalui CBU, Arad, CBU, Fagaras adalah 140 tambah 99 adalah 239. Ini adalah Gn-nya. Ditambah jarak garis lurus dari Fagaras ke Bukares ada 176. Jumlahnya 415. Kemudian kita hitung dengan cara yang sama untuk Oradea dan Rimnicu Visea. Nah, dari 6 buah simpul yang ada di sini, yang memiliki nilai paling kecil evaluasinya adalah Rimnicu Visea 413. Inilah yang kita ekspansi terlebih dahulu. Dari Rimnicu Visea, pilihannya adalah ke
Craiova, p-testi, dan CBU. Dengan cara yang sama, kita hitung, kita evaluasi nilai simpul Craiova, p-testi, dan CBU. Ya. Oleh ini, kita lihat yang paling kecil nilainya adalah Fagaras. Ya. Fagaras ini kita ekspansi ya, yaitu CBU dan Bukhares. Nah, kita peroleh di sini nilai evaluasi untuk CBU ini 591 dan Bukhares 450. Nah, seharusnya Bukhares ini adalah simpul goal ya. Dan kita mungkin bisa berhenti di sini. Tetapi kalau kita perhatikan, masih ada simpul lain yang nilai cost-nya ya, masih lebih kecil dari 150. Jadi mungkin saja ya, lintasan melalui simpul ini mungkin bisa lebih pendek dari 450. Maka ini kita ekspansi simpul p-testi ini. Dari p-testi, pilihannya adalah bisa ke Bukhares, Craiova, dan Rim-Mincu-Viscea. Kemudian kita hitung nilainya. Ya. Nah, ternyata yang paling kecil adalah 418. Ya. Simpul ini adalah simpul goal ya. Dan tidak ada lagi simpul lain yang nilainya lebih kecil dari simpul Bukhares ini. Karena inilah simpul goal, tidak ada lagi yang lebih kecil dari nilai simpul Bukhares ini, maka inilah goal node-nya. Ya. Sehingga lintasan dari arc Bukhares adalah arc CBU, Rim-Mincu-Viscea, p-testi, dan Bukhares. Dengan panjang lintasannya adalah 418. Algoritma A-star ini ya, memiliki karakteristik ya, sebagai berikut ya. Pertama adalah goal dari algoritma ini adalah menemukan lintasan dengan ongkos paling murah atau minimum. Nah, misalkan Cn,Nlz ini menyatakan bobot sisi ya, dari simpul N ke N aksen dalam grafnya. Gn adalah ongkos dari simpul akar ke simpul N dalam pohon ruang pencarian. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Hn adalah perkiraan ongkos termurah dari simpul N ke simpul goal. Maka, setiap simpul pada pohon ruang status, kita hitung nilainya dengan fungsi evaluasi F sama dengan G tambah H, atau Fn sama dengan Gn ditambah An. Jadi, Fn ini pengertiannya adalah ya, perkiraan nilai lintasan dengan ongkos paling murah yang melalui simpul N. Dengan kata lain, Fn ini adalah perkiraan lintasan dengan nilai ongkos paling minimum ya, dari simpul N ya, ke simpul goal ya. Nah, misalkan H bintang N ini adalah ongkos termurah sebenarnya ya, dari simpul N ke simpul goal ya. Kemudian G bintang N adalah lintasan terpendek sebenarnya dari simpul akar ke simpul N. Apabila fungsi heuristik H ini selalu underestimate, maksudnya perkiraannya selalu berada di bawah nilai sebenarnya, dengan kata lain, Hn itu selalu lebih kecil dari H bintang N, maka algoritma A bintang ini dijamin menemukan solusi optimal. Sehingga penggunaan fungsi heuristik H ini dikatakan admissible ya, dan selalu konsisten. Algoritma A-star ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, apakah ia komplit? Apa maksud dengan komplit? Sebuah algoritma dikatakan memiliki sifat komplit, artinya algoritma tersebut pasti bisa menemukan solusi dari persoalan yang sudah pasti ada solusinya. Pendekatan A-star ini dijamin dapat memberikan solusi dan optimal
selama fungsi heuristik yang digunakan admissible, maksudnya dapat diterima. Ya. Namun pendekatan S-star ini bisa tidak mendapatkan solusi ketika terdapat tak berhingga simpul, di mana nilai fungsi evaluasi dari simpul-simpul yang tak berhingga banyak tersebut nilainya lebih kecil dari nilai fungsi evaluasi untuk simpul goal. Sehingga algoritma S-star ini akan terus memilih simpul-simpul tersebut selain simpul goal dan tidak pernah sampai ke simpul goal karena banyaknya simpul lain tersebut ya yang tidak berhingga banyaknya. Kemudian berapa komunitas waktunya? Nah, ini sama seperti BFS, waktunya adalah eksponensial ya. Karena pada kasus terburuk semua simpul pada ruang statusnya dibangkitkan ya. Misalkan di sini pencabangannya setiap simpul membangkitkan B buah anak ya, B buah simpul, kemudian kedalaman poin adalah M, maka komunitas waktunya adalah O B pangkat M. Lalu komunitas memorinya sama dengan komunitas waktu karena semua simpul-simpul pada poin ruang status itu disimpan di dalam memori ya, atau di dalam antrian. Ini konsentrasinya juga O, B, pangkat M. Dan apakah algoritma bintang ini optimal? Pasti optimal ya. Asalkan ya fungsi heuristik H-nya selalu underestimate ya, terhadap nilai H sebenarnya. Nah, ini akan kita jelaskan ya pada slide berikut. Kalau kita perhatikan penyelesaian persoalan dengan algoritma S-star ini mirip-mirip dengan algoritma Branch and Bound yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di dalam algoritma Branch and Bound, algoritma ini juga mencari nilai bond atau cost, ya, yang mana nilai bond ini dijamin lebih rendah ya, dari nilai ongkos sebenarnya. Pada algoritma Branch and Bound, kita juga membangkitkan simpul-simpul anak ya, dari sebuah simpul. Kemudian untuk setiap simpul kita hitung bondnya atau cost-nya. Ya. Lalu dari semua simpul hidup yang sudah ada, kita pilih simpul hidup yang terbaik. Ya. Maka ini disebut dengan best first. Ya. Kita pilih simpul yang terbaik yang memiliki nilai cost paling kecil ya pada persoalan minimasi. Sebetulnya pada algoritma Branch and Bound kita juga boleh ya, melakukan pencarian dengan urutan pemeriksaan simpul yang sembarang, misalnya depth first ya, selain best selain depth first ya, dan best first ini ya. Hanya berbeda dari DFS dan BFS, pada algoritma Branch and Bound itu terdapat cost ya, sehingga kita melakukan pencarian kalau misalnya dengan DFS dan mendapati simpul yang ternyata harus dibunuh, maka simpul tersebut tidak diteruskan untuk diekspansi dan kita melakukan backtrack ya. Namun perlu diingat juga kalau pembangkitan simpulnya dengan aturan depth first ya, mungkin saja tidak akan sampai ke simpul solusi ketika level kedalaman proses pencariannya tak berhingga ya. Dan kita juga ingat kembali bahwa di dalam algoritma Branch and Bound itu ya, jika nilai cost dari solusi yang terbaik saat ini ya itu sudah kita capai dan simpul-simpul lainnya memiliki nilai cost yang lebih besar dari solusi terbaik saat ini, maka simpul-simpul itu kita matikan ya, kita bunuh ya. Lalu perbedaan lainnya dengan algoritma S-star, pada algoritma S-star ketika sudah mendapatkan solusi yang terbaik, maka kita stop sampai di sini. Namun pada algoritma Branch and Bound, ketika sudah menemukan solusi terbaik, kita harus memperhatikan simpul-simpul lainnya yang memiliki cost lebih kecil dari solusi terbaik itu. Jika masih ada, maka kita teruskan ekspansi simpul-simpul tersebut untuk menemukan solusi terbaik ya, yang mungkin lebih baik dari solusi terbaik saat ini. Tujuan melanjutkan pencarian itu adalah untuk memeriksa
apakah masih terdapat jalur lain menuju simpul goal yang hasilnya lebih baik dari solusi terbaik yang diperoleh saat ini. Kemudian, pada algoritma Bose-Einborn, algoritma Bose-Einborn menggunakan fungsi pembatas dalam proses pencarian untuk membatasi simpul-simpul yang perlu diperiksa. Nah, jika heuristik yang digunakan untuk menghitung cost pada tiap simpul menggunakan cost dari akar hingga simpul tersebut ditambah dengan perkiraan cost dari simpul tersebut ke simpul goal serta pemilihan simpul berikutnya yang diperiksa menggunakan pendekatan best first, maka algoritma Bose-Einborn itu sama persis dengan algoritma A*. Kemudian bedanya lagi, pada algoritma Bose-Einborn itu untuk menghitung bound ini itu seringkali lebih kompleks perhitungannya. Misalnya pada persoalan TSP kita menggunakan reduksi baris dan reduksi kolom, sehingga untuk mendapatkan matriks ongkos reduksi. Atau bisa juga dengan menggunakan pendekatan-pendekatan optimasi matematika lainnya. Nilai heuristik di dalam algoritma A* ini haruslah bersifat admissible, artinya dapat diterima. Nilai heuristik, sebuah heuristik Hn dikatakan admissible atau dapat diterima jika untuk setiap simpul n, nilai heuristik simpul n itu selalu berada di bawah nilai cost sebenarnya untuk mencapai simpul goal simpul n, yaitu H bintang n. Katakan Hn ini underestimate terhadap H bintang n. Maksudnya begini, perlu diingat kembali bahwa Hn itu adalah nilai heuristik atau perkiraan cost dari suatu simpul n menuju simpul goal. Dan H bintang n itu adalah nilai terendah sebenarnya. Jadi bukan perkiraan lagi. Nilai terendah sebenarnya dari simpul n ke simpul goal. Jadi heuristik atau perkiraan suatu simpul harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan cost sebenarnya dari simpul tersebut ke simpul goal. Jika kita membuat nilai heuristik suatu simpul, misalnya simpul n jauh lebih besar dari cost sebenarnya, maka simpul tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk terpilih pada saat proses pencarian. Dan yang dipilih mungkin simpul lain, misalnya simpul M, yang sebetulnya cost-nya menuju simpul goal lebih besar dari simpul n itu. Sehingga pada akhirnya algoritma A* tidak bisa memberikan solusi yang optimal. Dengan kata lain, nilai heuristik ini harus selalu berada di bawah nilai cost yang sebenarnya. Lalu, nilai heuristik itu tidak pernah overestimate atau melebihi nilai cost yang sebenarnya untuk mencapai simpul goal. Dan itu disebut juga optimistik. Maksudnya begini, penentuan nilai heuristik suatu simpul itu tidak boleh melebihi atau overestimate dari cost sebenarnya untuk mencapai simpul goal. Jadi penentuan nilai heuristik itu yang admissible pasti memegang prinsip optimistik. Maksudnya nilai heuristik yang admissible itu pasti memegang prinsip optimistik, yaitu cost untuk melakukan pencarian rute ke simpul goal pasti lebih kecil dari cost sebenarnya. Misalnya pada penentuan lintasan pada persoalan pencarian rute tadi, nilai heuristik Hn itu adalah jarak garis lurus dari suatu simpul ke simpul lain. Misalnya jarak garis lurus dari kota Arad ke kota Bukares, ini disimbolkan dengan HSLD, atau straight line distance. Nah, nilai heuristik yang berupa jarak garis lurus ini pasti admissible, karena nilai Hn ini pasti lebih kecil atau paling tidak sama dengan jarak sebenarnya, yaitu H bintang n. Dengan menggunakan heuristik ini,
ditambah dengan ongkos yang diperlukan dari simpul akar ke simpul N, ini membuat algoritma start ini itu dijamin ya mendapatkan solusi yang optimal ya. Ini berbeda dengan greedy best first search yang hanya menggunakan nilai heuristik saja untuk memilih simpul berikutnya. Dengan kata lain ya, algoritma S-star jika menggunakan heuristik yang admissible pada pohon pencarian ruang status, ini dijamin memberikan solusi yang optimal. Contoh admissible itu, contoh heuristik yang admissible itu seperti ini misalnya. Ya. Misalkan pada pohon ruang status, ya, lintasan yang optimal sebenarnya adalah ini ya, dari sini ke simpul goal ya, yaitu 2 ditambah 1, 3. Dibandingkan misalnya dari sini melewati Y ya ke simpul goal, 73 tambah 1, itu 74. Tetapi kalau kita menggunakan nilai heuristik H yang overestimate ya, maka ada kemungkinan ya kita tidak memilih simpul X ini ya. Misalnya nilai heuristik H-nya itu adalah 100 ya. Maka G-nya lah 2 ditambah dengan nilai estimasi nilai heuristiknya 100, berarti 2 tambah 100, 102. Sedangkan untuk simpul step ini ya, 73 ditambah dengan nilai heuristiknya 1, yaitu 73 tambah 1, 74. Maka tentu kita akan memilih simpul Y ini untuk diekspansi berikutnya ya, karena nilai populasinya lebih kecil dari nilai simpul X ini. Padahal sebenarnya lintasan optimalnya adalah melalui simpul X ini. Nah, ini adalah akibat memilih nilai heuristik yang overestimate ya. Jadi pada contoh ini H ini tidak admissible ya. Dengan kata lain, algoritma S-star ini akan menemukan lintasan optimal jika H itu admissible ya. Nah, demikianlah ya penjelasan algoritma S-star ini ya. Sebagai latihan di sini saya berikan 2 contoh, yaitu persoalan edge puzzle ya, dan satu lagi soal yang kedua nanti akan saya tampilkan. Ini soal ini diambil dari soal UAS ya. Ini adalah persoalan edge puzzle ya, yang sudah Anda kenal ya. Tujuan kita adalah mencari lintasan dari initial state ini ke goal state ini dengan menggunakan algoritma S-star ya. Biaya suatu state dari start state ya, di start state-nya adalah banyaknya langkah ubin kosong yang telah dilakukan. Nah, jika diperlukan heuristik, maka digunakan jumlah Manhattan distance, semua ubin yang bukan ubin kosong. Nah, apa yang dimaksud dengan Manhattan distance? Manhattan distance adalah Manhattan distance sebuah ubin adalah banyaknya ubin secara horizontal dan vertikal terdekat untuk menuju posisi ubin yang sesuai. Nah, sebagai contoh ilustrasi Manhattan distance ya, dan perbandingannya dengan Euclidean distance. Contohnya ini X1 ini 1,2, X2 3,5. Kalau kita menggunakan menghitung jaraknya dengan menggunakan rumus Euclidean, itu adalah akar dari 3 kurang 1 dikeluarkan ditambah dengan 5 dikurang 2 dikeluarkan, yaitu 3,61. Tapi kalau kita menggunakan Manhattan distance, maka yang kita hitung adalah jumlahnya secara mendatar, sini 2 ditambah secara vertikal 3, 2 tambah 3 itu 5. Nah, ini sebetulnya dengan jarak blok ya. Kata-kata Manhattan ini menunjukkan bahwa Manhattan adalah bagian wilayah di kota New York ya. Jadi di sana lokasi alamatnya itu menggunakan blok-blok gedung. Jadi jarak suatu tempat ke tempat lain itu dihitung dengan jumlah jarak ya secara horizontal dan vertikal dari suatu titik ke titik lain.
Nah, gambarkan ya proses penyelesaiannya dengan menggambarkan ruang pencariannya. Ya. Lalu untuk setiap simpul, tunjukkan perhitungan nilai fungsi evaluasinya. Fungsi evaluasinya dihitung dengan menggunakan Fn sama dengan Gn tambah Hn. Nah, Gn itu sudah disebutkan tadi, itu adalah jumlah langkah ubin kosong yang telah dilakukan ke simpul N tersebut. Hn adalah jumlah Manhattan distance untuk semua ubin yang bukan ubin kosong. Nah, kita bangun pohonnya. Dari initial step ini, kemungkinan pergerakan ubin kosongnya ada 3 macam, ke kiri, ke kanan, atau ke atas. Ini adalah stepnya. Nah, sekarang kita hitung nilai evaluasi untuk setiap step ini. Ya. Fn sama dengan Gn tambah Hn. Nah, Gn-nya adalah 1 ya, karena untuk menggerakkan ubin kosong dari sini ke sini cuma satu langkah saja. Nah, Hn-nya itu jumlah semua Manhattan distance untuk semua ubin yang bukan ubin kosong yang tidak terdapat pada status akhir. Ya. Jadi di sini saya tandai ini ya. Ini ubin-ubin yang salitan merah ini tidak terdapat pada status akhir. Ya, di sini status akhirnya. Nah, untuk simpul 2 ini ya, untuk menuju simpul akhir, Manhattan distance-nya cuma 1, yaitu digerakkan 1 ubin saja ke kanan, itu 1. Untuk ubin 7 juga ke bawah 1 ya, bawah 1 seperti ini. Manhattan distance-nya 1. Untuk ubin 6 juga Manhattan distance-nya 1, yaitu ke kiri saja 1. Untuk ubin 4 ini Manhattan distance-nya 2 ya, yaitu ke kiri 1, kemudian ke bawah 1 ya. Jadi yang terdekat sebenarnya. Sebab sebenarnya untuk mencapai sini banyak caranya, bisa saja misalnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, tapi yang kita ambil yang terdekat saja. Nah, ini jumlahnya semuanya adalah 6 tambah 1 7. Untuk yang ini juga sama ya perhitungannya ya. Gn-nya adalah 1, Hn-nya adalah yang saya tandai ini, coba Anda hitung sendiri, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6, ini juga 7. Nah, untuk yang ini, Gn-nya 1, dan jumlah Manhattan distance-nya, ini cuma untuk 3 ubin saja yang tidak berada pada status akhir, itu adalah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4, adalah 5. Maka kita pilih simpul ini lebih dahulu untuk diekspansi. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung nilai Fn-nya. Fn ya, itu Gn ditambah Hn. Nah, contohnya untuk ini ya. Untuk memindahkan ubin dari simpul ini ke simpul ini, ubin kosongnya perhatikan itu 2 langkah ya. Itu 1 2 ya, sudah dua langkah ubin kosong, itu Gn-nya 2. Kemudian Hn-nya ya, itu jumlah ubin tidak kosong yang tidak berada status akhir ya, dan kita hitung jumlah Manhattan distance-nya ya, 1 tambah 2 tambah 2 5. Ini adalah 5 tambah 2 7. Yang cara yang sama kita hitung ini, dan nanti yang paling kecil lagi ini kita ekspansi. Ya. Nah, berikutnya yang kita ekspansi adalah yang paling kecil ya dari semua yang ada. Semua yang ada di sini adalah 7 7 7 7 5. Nah, ini yang paling kecil ya. Ini kita ekspansi berikutnya ya, ini gambarnya. Ya. Dan ini saya ulang kembali ini. Ini kita gerakan ubin kosong ke bawah ya, kita hitung Fn-nya 5 ya. Kemudian kita bandingkan dengan semua yang sudah ada ya, 7 7 7 7 5 ya. Ini kita ekspansi berikutnya 5 5. Nah, ternyata ini sudah simpul goal ya. Sehingga lintasannya adalah dari sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, ini saya ulang kembali. Kemudian ke sini, kemudian ke sini. Demikian ya. Untuk soal yang kedua, nah ini saya bacakan saja. Dalam permainan video game, ada kalanya entitas bergerak dalam video game lalu berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Seringkali proses perpindahan perlu mengutamakan jalur terdekat atau biaya minimal karena berhubungan dengan poin yang diperoleh. Nah, gambar di bawah ini, maksudnya di slide berikut ini, menunjukkan contoh jalur yang mungkin dilewati oleh entitas bergerak dalam sebuah video game. Suatu entitas akan berpindah dari posisi titik A menuju ke posisi titik F. Jika diperlukan informasi heuristik, nilai heuristik dari suatu simpul
adalah banyaknya busur atau sisi minimal ya, yang menghubungkan titik tersebut atau simpul tersebut ke simpul tujuan. Ya, jadi tujuan kita adalah berpindah dari simpul A ke simpul F ya, ini kebaliknya dari A ke F ya, dengan menggunakan nilai Gn dan Hn ya, yang sudah disebutkan tadi ya. Gn-nya adalah bobotnya ya, dan Hn itu adalah jumlah sisi minimal yang dibutuhkan. Nah, carilah solusinya dengan UCS, greedy, best first, dan S star. Lalu untuk masing-masing pendekatan tuliskan formulanya, lalu iterasinya, apa saja simbol yang diekspansi, simpul hidup, dan nilai Fn-nya. Kemudian pembangkitan simpulnya berdasarkan huruf abjad. Ya, simpul yang ditelusuri adalah berdasarkan huruf abjad. Nah, simpul expand tidak mengulang simpul yang sudah dibangkitkan sebelumnya, dan tidak membentuk sirkuit, serta berhenti saat satu solusi ditemukan. Nah, tabel ini memperlihatkan penyelesaian dengan UCS, greedy, best first search, dan S star. Untuk UCS, formulanya Fn sama dengan Gn, ya, yaitu nilai bobot satu sisi. Untuk best first search, Fn sama dengan Hn, yaitu nilai heuristik tadi, ya, jumlah sisi minimal, ya, jumlah busur minimal ya, dari suatu simpul ke simpul lain. Kemudian S star, ya, Gn ditambah Hn. Ini kalian lihat ini ya, kalian bisa pause surat ini untuk melihat solusinya. Ya. Nah, ini sudah dengan algoritma S star sudah ditemukan solusinya. Nah, dengan algoritma UCS ditemukan solusinya. Jadi kesimpulannya, dengan algoritma UCS jalurnya ABEF jaraknya 5 ya, ada 6 kali iterasi. Dengan greedy best versus AIF jaraknya 7 ya, iterasinya 3. Dengan algoritma S star ABEF jaraknya 5 ya, sama solusinya dengan UCS tadi ya, iterasinya 4. Baik ya, demikianlah materi kita tentang algoritma S star ya. Silakan pelajari kembali dan baca slide-nya di website saya ya. Dan saya ucapkan selamat belajar.